Sebenarnya aku nggak mau ngebocorin rahasia ini, tapi uang kertas itu nggak terbuat dari kertas loh. Ini juga membuktikan bahwa uang nggak benar-benar tumbuh di pohon. Kebanyakan uang kertas, 25%-nya terbuat dari serat linen dan 75%-nya kapas. Karena itulah tampilan uang kertas terasa berbeda. Di abad ke-19, uang terbuat dari kertas perkamen. Karena itu, orang sangat mudah memalsukannya, nggak kayak sekarang. Bisa nggak sih kamu bikin kucingmu bekerja sebagai ganti uang buat beli makanannya? Suruh aja dia bersih-bersih ruangan pas kamu pergi. Para insinyur Jepang menemukan sandal kucing pembersih debu. Saat berjalan-jalan di rumah, kucingmu bisa sekaligus menghilangkan debu dari lantai. Tapi aku nggak yakin kucingmu bakal suka ide ini. Pisang mengandung kalium dan unsur ini agak bersifat radioaktif. Tapi kamu harus makan 10 juta pisang dulu sebelum radiasi tadi bisa berdampak negatif terhadapmu. Pernah coba pengoles mentega berbentuk clam stick? Dengan penemuan ini, membuat sandwich di pagi hari jadi makin mudah. Asal jangan sampai keliru dengan lem stick yang asli ya. Lip balm daging adalah pasangan yang keren untuk si stik mentega. Produk ini sudah dijual online. Kebayang nggak sih mengoles bibirmu dengan daging goreng sebelum pergi? Bukan seleraku sih, tapi unik juga. Gambar gadis ceria dalam logo Wendy's terinspirasi oleh putri sang pendiri rantai restoran fast food itu, Dave Thomas. Wendy adalah nama panggilannya. Kalau diperhatikan lebih cermat, kamu bisa lihat di kerah bajunya tertulis kata mom. Entah disengaja atau enggak, ini menjadi simbol yang menunjukkan sensasi serasa di rumah sendiri saat berada di restoran itu. Seperti telur ayam, telur burung unta juga cuma akan mengandung embrio jika dibuahi burung unta jantan. Kalau enggak, kamu cuma akan dapat putih telur dengan kuning telur yang besar di dalamnya. Ukuran kuning telur itu setara dengan 24 kuning telur ayam. Jadi, sebutir telur burung unta bisa mengenyangkan satu regu yang terdiri dari 10 orang. Tapi telur burung unta nggak begitu enak dimakan. Orang yang pernah nyobain bilang rasanya mirip banget kayak telur ayam, lemak, lembut, dan agak manis. Tapi cita rasanya lebih tajam. Telur burung unta juga lebih kaya magnesium dan zat besi dibanding telur ayam, tapi lebih sedikit vitamin A dan E-nya. Satu telur burung unta akan memberimu sekitar 2000 kalori, sedangkan rata-rata telur ayam cuma 75 kalori. Sulit untuk memasak dan memakan telur burung unta, jadi nggak mungkin kamu sarapan pakai telur ini tiap hari. Cangkangnya tebel banget, kamu bisa menginjaknya dengan 2 kaki, dan telur itu nggak akan pecah. Karena itu kalau mau bikin omelet telur burung unta, kamu akan butuh bor atau palu. Dan wajan raksasa untuk menampungnya. Bukan, yang lebih besar lagi. Iya, segitu. Merebus telur burung unta butuh waktu hampir 90 menit. Bunyi merambat 4 kali lebih cepat di bawah air dibanding di udara. Karena itu, penyelam sering kebingungan menentukan asal bunyi. Wah, wilayah udara Disneyland punya level perlindungan kayak di Gedung Putih atau Pusat Antariksa Kennedy. Dilarang terbang di atas taman hiburan itu tanpa pengecualian khusus. Pembatasan itu diberlakukan tahun 2003 demi alasan keamanan. Jadi sekarang, kamu nggak akan pernah ngeliat satupun pesawat atau drone melintas di atas taman itu. Belum lama ini ilmuwan memutuskan silsilah keluarga dinosaurus harus digambar lagi untuk pertama kalinya dalam 130 tahun. Rupanya ada 2 spesies dinosaurus yang harus dijadikan satu kelompok sejak awal. Yaitu spesies pemakan daging berpanggul kadal seperti T-Rex dan pemakan tumbuhan berpanggul burung seperti Stegosaurus. Rupanya manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, pelan tapi pasti, beberapa gen yang berbahaya akan hilang dari DNA kita. Pastinya kalau mau pergi ke ruang angkasa, salah satu hal yang kamu pikirkan adalah pakaian ruang angkasa.
Tapi tahu nggak sih, kamu bisa bertahan di ruang angkasa meski tanpa pelindung apapun. Ya, tapi jangan ngarep terlalu tinggi dulu, soalnya kamu cuma akan bertahan 15 detik maksimal. Itulah waktu terlama sampai kamu hilang kesadaran karena suplai oksigen ke otak akan berhenti. Logo Apple pertama didesain tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon apel dengan apel yang nyaris jatuh di atas kepalanya. Logo ini kelihatan terlalu rumit dan gak jelas bagi banyak orang, maka Steve Jobs ingin agar logo itu diganti. 941, waktu yang ada di iklan-iklan iPhone itu bukan semata angka acak. Di tahun 2007, untuk pertama kalinya, Steve Jobs memperkenalkan iPhone kepada publik setelah presentasi selama 41 menit, tepat pukul 9:41. Menara Eiffel itu bisa 15 cm lebih tinggi di musim panas. Saat kamu memanaskan zat tertentu, partikel-partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan volumenya membesar. Ini disebut pemuaian karena panas. Ketika suhu turun, zat itu menyusut lagi. Efek seperti itu tampak lebih jelas pada gas, tapi kamu juga bisa melihatnya dalam benda cair dan benda padat, termasuk besi. Pelukan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pelukan menghilangkan stres dan membantu tubuhmu menghasilkan endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Kalau kamu bikin bola salju dan coba membakarnya dengan korek, bola salju itu nggak akan meleleh. Salju akan mulai gosong lebih dulu. Lalu akan mulai menghilang, tapi nggak ada air yang meleleh. Ini bukan fenomena gaib kok. Salju itu memang mencair. Tapi kamu nggak bisa lihat karena struktur kepingan saljunya. Kepingan itu seolah menghilangkan salju yang mencair, airnya diserap oleh sisa bola salju yang relatif lebih longgar. Bulan kita pernah punya atmosfer. Beberapa erupsi gunung berapi terjadi di satelit alami bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan itu melepaskan volume gas yang sangat besar, sampai triliunan ton. Gas itu begitu banyak, sampai-sampai nggak sempat keluar ke ruang angkasa. Begitulah atmosfer dibentuk. Sementara itu di ruang angkasa sana, bayangan lebih gelap di bulan dibanding di bumi. Itu karena atmosfer bumi lebih banyak menyebarkan sinar matahari. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kayak di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi.
Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat Gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi.
Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah. Menurutmu, berapa harga sejumput pasir? Gimana kalau pasir yang nggak punya unsur emas atau platinum, misalnya debu bulan? Baru-baru ini sebuah lelang menjualnya dengan harga $500 000 atau 7 miliar rupiah. Dan itu cuma untuk sejumput bagian dari bulan. Tapi, butiran debu ini dinilai murni berdasarkan relevansi historisnya. Sejumput pasir bulan yang lengket ini berasal dari kantong kecil yang dikumpulkan oleh Neil Armstrong dalam misi Apollo 11 pada tahun 1969. Itu adalah bagian besar dari sejarah manusia, serta pengingat fisik dari momen pertama manusia mendarat di bulan, secuil bagian yang diambil dari tempat yang belum pernah bisa dikunjungi orang lain. Menjual sesuatu dari bulan membuka perdebatan baru seputar legalitas memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya luar angkasa dari bagian tata surya yang tidak bertuan. Saat ini, dunia mematuhi perjanjian luar angkasa tahun 1967 yang menggambarkan dasar-dasar hukum luar angkasa modern. Perjanjian yang dibuat sudah lama sekali ini tidak memprediksi penggunaan dunia luar yang menguntungkan bagi pemanfaatan sumber daya. Meski perjanjian ini mencegah siapapun mengklaim kepemilikan dunia baru, nilai potensial dari wilayah tak bertuan ini tidak ternilai harganya. Bulan bukan cuma batu loncatan untuk eksplorasi masa depan di luar angkasa, tempat pangkalan bulan dan mungkin perkotaan bulan kelak akan berkembang. Untuk tujuan ini, manusia perlu mengembangkan gudang dan pabrik pengiriman demi membantu kita menyeberang ke dunia baru. Proyek ini butuh investasi yang besar. Stasiun pertambangan akan menyediakan ekonomi kota bulan masa depan. Akan ada infrastruktur dan transportasi pulang pergi dari bulan ke bumi. Semua ini butuh banyak biaya, jauh lebih banyak daripada pengingat saat manusia pertama kali berjalan di bulan. Jadi, selain debu bulan, apalagi yang bernilai di bulan? Sumber daya di bulan punya nilainya sendiri. Kita nggak tahu jumlah pastinya, tapi diperkirakan jumlahnya lebih dari yang dulu diperkirakan. Satelit alami bumi ini diyakini berlimpah akan besi, nikel, dan kobalt di antara banyak unsur lainnya. Mineral-mineral ini membuka potensi untuk membangun kota bulan. Sama seperti dalam sejarah manusia, perkotaan di seluruh dunia adalah cerminan dari sumber daya apa yang berlimpah di sekitarnya. Dan begitu jugalah kota bulan, kota abu-abu, tembok yang terbuat dari logam, debu besi, dan beton pasir bulan, dengan jendela-jendela besar yang terbuat dari pasir yang jumlahnya tak terbatas. Bulan juga kaya akan silikon, bahan penting dalam memproduksi susunan panel surya. Ada kalsium yang digunakan untuk membuat sel surya berbasis silikon, serta bahan lain yang ditemukan di sana seperti titanium oksida, besi, dan aluminium. Lautan magma bulan yang sudah lama tidak aktif dan terletak di bawah permukaannya mengandung magnesium. Jumlahnya sangat banyak di kerak bawah dan berguna untuk banyak tujuan, terutama untuk membuat logam campuran bagi perjalanan luar angkasa kelak. Produksi baja butuh banyak sumber karbon yang sangat penting untuk pabrik-pabrik besar dan ribuan pesawat yang akan dibangun. Banyak bahan tanah langka digunakan di bidang listrik. Nilainya pun makin berharga dan produksinya lebih menonjol seiring majunya teknologi.
terutama pada kendaraan listrik dan turbin angin. Meski material langka berlimpah di planet kita, kamu nggak akan menemukannya di suatu area khusus. Material ini tersebar tipis di seluruh bumi. Jadi, mencari dan menambangnya cukup memakan biaya, meski kebutuhannya makin meningkat setiap tahun. Proses menemukan dan menambang di bulan jauh lebih mudah dan akan menjadi sumber alternatif yang penting. Nitrogen dan karbon adalah elemen penting untuk mendukung kolonisasi manusia dan pertanian, serta memastikan bulan bukan cuma layak huni, tapi juga punya pasokan makanan konstan. Kita bisa mendapatkannya di kerak luar bulan. Jadi, bertani bisa dilakukan di sana, di dalam biosfer yang tersegel. Menambang logam adalah proses yang sulit, tapi hasilnya sepadan. Bukan cuma karena nilainya, tapi juga karena produk sampingan berharga yang bisa kamu dapatkan dalam proses ekstraksinya. Bentuknya bisa berupa oksigen untuk membuat udara layak hirup di dalam kota, juga hidrogen untuk memastikan ketersediaan air bagi tanaman dan untuk minum. Sumber daya yang berharga bukan cuma datang dari balik permukaan bulan. Potensi tenaga suryanya juga sangat besar, sehingga bisa memastikan pemungutan gelombang surya untuk menghidupi kota bulan. Fakta bahwa bulan tidak punya atmosfer tebal dan tidak ada gangguan cuaca menghilangkan hambatan utama yang ada di bumi. Energi yang diciptakan mungkin cukup untuk semua kebutuhan di bulan. Dan dalam jangka pendek, juga bisa membantu menyelesaikan banyak masalah listrik di bumi. Mengekstraksi sumber daya dan kebutuhan manufaktur akan signifikan seiring berjalannya waktu. Saat kota bulan makin tumbuh dan manusia menjangkau lebih jauh keluar angkasa, kita akan butuh lebih banyak energi. Hasil pabrik dan produksi di bulan akan menjadi sangat detail, sehingga butuh sumber alternatif sebagai cadangan. Fusi bertenaga atom akan menjadi sumber energi yang penting tanpa produk sampingan berbahaya. Ini akan lebih aman daripada teknologi saat ini yang menggunakan uranium. Memberi tenaga ke fusi semacam ini akan membutuhkan sumber daya paling berharga yang ada di bulan, yaitu helium-3. Bukan cuma ada di bulan, helium-3 juga bisa ditemukan di bumi, tapi jumlahnya sangat terbatas karena medan magnet bumi yang kuat. Unsur ini memastikan kehidupan bisa berkembang di bumi, tapi sekaligus juga membelokkan angin surya dari matahari. Jadi helium-3 sulit dihasilkan. Bulan tidak punya medan magnet dan telah menyerap angin surya selama miliaran tahun. Proses ini menumpuk pasokan helium-3 yang tak ada habisnya. Unsur ini menyerap angin ke lapisan atas bahan padat di bulan yang juga dikenal sebagai regolit. Regolit tersebar di seluruh bulan dan ini membuat ekstraksi helium-3 jadi lebih berharga. Menambangnya juga akan mencakup penambangan semua mineral berharga lain. Nilai helium-3 sangat besar, sehingga banyak negara dan perusahaan berlomba untuk menduduki bulan. Nilai unsur ini sendiri sudah sampai belasan kuadriliun rupiah. Beberapa orang meyakini bahwa peluang yang diberikan helium-3 kepada umat manusia tidak bisa diukur. Akan ada energi tak terbatas yang menyediakan jutaan profesi di kota bulan. Energi itu juga akan mendukung kebutuhan bumi. 25 ton helium-3 saja bisa memberi daya suatu negara selama setahun penuh. Sumber daya ini akan berpotensi menggerakkan bumi selama ribuan tahun, dan bumi akan punya energi yang dibutuhkan untuk membantu membimbing manusia lebih jauh keluar angkasa. Ini akan memungkinkan pembangunan pelabuhan antariksa di bumi dan memungkinkan perjalanan yang lebih efisien dari bumi ke orbitnya. Dari sana, manusia akan dipindahkan ke pesawat ulang-alik yang menuju lokasi lain di seluruh tata surya. Jarak penerbangan luar angkasa akan berkurang jauh dan bisa membuat penerbangan yang lebih sering ke Mars. Bakal-bakal pelabuhan akan didirikan di sekitar orbitnya, mendukung koloni baru
untuk mendarat di permukaannya. Koloni penambang dengan dukungan energi tanpa batas akan menyebar ke seluruh planet merah dengan sumber daya lebih berharga yang berada di dalam tanah merahnya. Era pendudukan baru di tata surya ini akan menimbulkan efek domino seiring perkembangannya menjadi lebih maju dengan setiap generasi pesawat yang dikembangkan. Perjalanan akan makin efisien karena helium-3 akan terus membantu memajukan teknologi kapal penjelajah luar angkasa. Pos-pos terdepan akan dibuat di bulan Jupiter dan Saturnus, mulai dari meneliti potensi kelayak hunian di Eropa atau Enceladus, hingga melanjutkan tradisi penggalian sumber daya berharga di setiap lokasi. Bulan akan terus mencari cara untuk menyediakan energi yang dibutuhkan guna membumikan dunia baru. Ini akan membantu menghangatkan Mars dan memberi daya pada medan magnet buatan. Ini juga akan membantu pembangunan reflektor besar yang bisa mendinginkan Venus. Semua ini akan menjadi dasar untuk menciptakan lokasi yang lebih layak huni bagi generasi manusia masa depan. Semua berkat sumber energi awal dari bulan. Sulit untuk menentukan harga keseluruhan materi yang ada di bulan, meski kamu tahu ada nilai dalam memanen sumber dayanya. Nilai dari debu bulan tidak bisa ditentukan oleh angka, melainkan oleh potensinya dalam memengaruhi apa yang bisa diciptakan manusia. Seraya kita terus berkembang sebagai suatu spesies.